Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bayu Pramudia akan menerangkan tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Sejarah komunikasi data. Sejarah komunikasi data dimulai pada tahun 1970-an, di mana pelaku di dunia kerja atau perusahaan mulai merasa kesulitan dengan tumpukan pekerjaan pengelolaan data yang terdapat pada satu komputer besar. Sementara itu, opsi menambah unit komputer besar juga sulit direalisasikan karena harganya cukup mahal. Masalah ini terpecahkan dengan adanya konsep distributed processing, di mana beberapa pusat komputer yang disebut juga host terhubung secara paralel untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang cukup besar. Masing-masing host ini terhubung secara seri dengan beberapa terminal sehingga beban pekerjaan dapat dibagi-bagi. Tonggak sejarah komunikasi data yang cukup signifikan adalah pada saat ditemukannya jaringan internet pada tahun 1969 yang disebut dengan ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antar komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari: ATM atau Automated Machine, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai surat elektronik atau electronic mail. Komunikasi digital adalah surat elektronik. Electronic mail atau surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau internet. Faksimil, telepon genggam, dan handphone internet. Dan komunikasi suara. Komunikasi lisan ini terjadi berasal dari pengucapan kata-kata secara lisan dan berlangsung ke individu lain atau kelompok sebagai lawan bicara. Individu ke individu, individu ke kelompok, individu ke kelompok ke individu, kelompok ke kelompok. Jenis-jenis komunikasi suara atau lisan. Adanya perdebatan komunikasi lisan yang menggunakan perantara atau alat ini. Muncullah dua jenis komunikasi lisan, yaitu komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Komunikasi lisan tidak langsung berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Sekian, terima kasih.